Salam menolak hantu. Saya Ella Irma Evita mengucapkan selamat bertemu kembali dengan channel Menolak Hantu. Channel misteri sejarah yang mengungkap tentang berbagai fenomena misteri sejarah di wilayah Banyumas Raya. Saat ini kita berada di Kota Lama Banyumas, sebuah kota bersejarah yang pernah menjadi pusat pemerintahan Kadipaten semenjak era Pajang yang berlanjut hingga Mataram, Surakarta, Yogyakarta, dan berlanjut hingga menjelang kemerdekaan Indonesia. Kadipaten Banyumas diperkirakan berdiri sejak tanggal 22 Februari 1571. Pendirinya bernama Raden Jaka Kahiman yang kemudian bergelar Kanjeng Adipati Warga Utama II, juga disebut Adipati Merapat. Sebutan Kanjeng Adipati Warga Utama II merupakan nama yang nunggak semi dengan ayah mertuanya, yaitu Kanjeng Adipati Warga Utama, penguasa di Kadipaten Wirasaba.
sebuah anugerah nama yang diberikan oleh Sultan Hadiwijaya di Kerajaan Pajang setelah ayah mertuanya meninggal dunia pada tragedi Sabtu Pahing di Kademangan Bener, wilayah Kebumen. Jaka Kahiman kemudian membagi Kadipaten Wirasaba menjadi 4 bagian untuk ketiga saudaranya. Keempat wilayah itu antara lain Wirasaba, Banjar Petambakan, Merden, dan Kejawar. Untuk itulah Jaka Kahiman kemudian disebut Adipati Merapat. Jaka Kahiman memilih wilayah Kejawar sebagai wilayah kekuasaannya. Sebuah wilayah yang berdekatan dengan tempat tinggal ayah angkatnya yang bernama Ki Merangge. Setelah beberapa lama tinggal di rumah ayah angkatnya, Jaka Kahiman kemudian babat alas di wilayah hutan Mangli yang terletak di arah barat laut dari Kejawar, berada di dekat pohon tembaga, sebuah pohon langka yang tidak berbunga, tidak berbuah, dan tidak tumbuh tunas di akarnya. Pohon itu masih lestari sebagai saksi sejarah hingga sekarang. Berlokasi di wilayah perbatasan antara Desa Pekunden dan Desa Kalisube. Di tempat itulah cikal bakal Kadipaten Banyumas bermula. Ada 6 adipati yang berkuasa di tempat itu, yaitu Adipati Warga Utama II atau Adipati Merapat, Raden Ngabehi Mertasura I, Raden Ngabehi Mertasura II, Raden Ngabehi Mertayuda I, Raden Ngabehi Mertayuda II, dan Raden Tumenggung Suradipura.
pada era pemerintahan Raden Tumenggung Yudanegara II tahun 1707 sampai 1743, pusat pemerintahan dipindahkan dari Mangli ke wilayah Geger Duren. Pemindahan pusat pemerintahan ini diperkirakan akibat di wilayah Mangli sering terjadi banjir ketika terkena luapan aliran Sungai Serayu di musim hujan. Wilayah Geger Duren pada saat itu merupakan wilayah perbukitan yang memungkinkan terbebas dari banjir. Pada saat membangun pusat pemerintahan di wilayah Geger Duren, dibuatlah pendopo ageng yang kemudian dikenal dengan nama pendopo Si Panji. Nama Si Panji digunakan untuk mengenang putranya, yaitu Panji Ganda Subrata atau disebut juga Bagus Kunting, yang tinggal sejak kecil di Kraton Kartasura bersama neneknya, Raden Ayu Bendara. Hal inilah yang membuat Bagus Kunting sejak kecil menjadi teman akrab Raden Mas Sujono atau Pangeran Mangkubumi yang kelak menjadi Raja Yogyakarta bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Atas dasar kedekatan itulah mengapa pada saat terjadinya perjanjian Giyanti pada tahun 1755, meskipun Banyumas menjadi wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Bagus Kunting yang sudah menjadi Adipati Banyumas bergelar Raden Tumenggung Yudanegara III dipilih menjadi Patih Ngayogyakarta Hadiningrat bergelar Patih Danureja. Pasca Perang Diponegoro tahun 1830, wilayah Banyumas menjadi pampasan perang dan harus diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Sejak itulah dalam kadipaten dipugar menjadi bangunan permanen bermotif Eropa. Sebagai pusat pemerintahan, di Kota Banyumas dibangun pula berbagai
prasarana publik seperti kantor karasidenan, kejaksaan, pengadilan, penjara, kantor pos, kantor pengairan, rumah sakit, sekolah rakyat, dan lain sebagainya. Pendopo Sipanji kemudian dipindahkan ke Purwokerto pada era pemerintahan Adipati Arya Sujiman Ganda Subrata, Bupati Banyumas ke-20 yang berkuasa pada periode tahun 1933 sampai 1950, menyusul dihapusnya Kabupaten Purwokerto oleh Belanda pada 1 Januari 1936. Pemindahan Pendopo Sipanji dilakukan karena Purwokerto dipilih sebagai ibu kota Kabupaten Banyumas. Pemilihan Purwokerto sebagai ibu kota kabupaten lantaran letaknya yang strategis dan ada jalur kereta api. Berbeda dengan kota Banyumas yang terjadi banjir akibat luapan Sungai Serayu. Terjadi fenomena aneh ketika dilakukan pemindahan pendopo. Konon, leluhur yang bersemayam di salah satu saka guru pendopo Sipanji tidak bersedia dipindah apabila melewati aliran Sungai Serayu yang lazim disebut Kali Lanang. Oleh karena itu, pemindahan pendopo kemudian dilakukan dengan cara memutari aliran Sungai Serayu, melewati Wonosobo, Semarang, Kendal, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, baru kemudian sampai ke Purwokerto. Pendopo Sipanji kemudian diresmikan penggunaannya di Purwokerto pada 7 Januari 1937.
Ada juga kisah menarik tentang Pendopo Si Panji. Ketika pada tanggal 21 sampai 23 Februari 1861, saat Bupati Banyumas dijabat oleh Raden Adipati Cokronegoro I, terjadi banjir bandang akibat luapan Sungai Serayu. Banjir itu diperkirakan mencapai setinggi 3,5 meter hingga sering disebut dengan jargon petik mangan manggar. Petik adalah sejenis ikan kecil khas Sungai Serayu, sedangkan manggar adalah bunga kelapa, yang berarti terjadi banyak ikan petik yang memakan manggar akibat tingginya luapan air yang membanjiri Banyumas. Pada peristiwa yang sering disebut dengan Belabur Banyumas itu, banyak orang yang hanyut terbawa banjir. Tetapi anehnya, lingkungan Pendopo Si Panji terbebas dari banjir, sehingga banyak warga masyarakat yang mengungsi di pendopo untuk menghindarkan diri menjadi korban bencana besar itu. Pasca pemindahan Pendopo Si Panji ke Purwokerto, dalam Kadipaten Banyumas dibiarkan mangkrak dan tanpa pendopo. Baru kemudian pada tahun 1972, di era pemerintahan Bupati Pujati Jaring Bandayuda, tempat itu dibangun kembali pendopo mirip dengan bangunan aslinya. Bangunan itu kemudian disebut dengan nama Pendopo Duplikat Si Panji Banyumas, yang masih bisa kita saksikan sampai sekarang. Bangunan kuno bersejarah itu saat ini masih berdiri megah dan digunakan sebagai kantor Kecamatan Banyumas. Berbagai bentuk bangunan masih tampak kokoh meskipun di sana-sini sudah dilakukan renovasi. Meskipun demikian, renovasi tersebut disesuaikan dengan bangunan aslinya yang merupakan warisan sejarah masa lalu. Di sisi kiri pendopo masih bisa disaksikan kandang kuda, gedung pusaka, dan bangunan lainnya. Sedangkan di sebelah kanan pendopo terdapat petak-petak ruang bekas barak prajurit.
Ada pula sumur-sumur tua yang masih dilestarikan. Salah satunya adalah Sumur Banyumas yang diyakini memiliki air suci dengan segenap cerita mistis tentang kegunaannya. Akhir-akhir ini, sebagian masyarakat Banyumas mulai memiliki kesadaran tentang pentingnya pariwisata untuk mendongkrak perekonomian wilayah. Untuk itu, ada sekelompok warga yang sedang merencanakan dan mempersiapkan Kota Lama Banyumas sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya. Potensi wisata yang ditawarkan antara lain tentang kota tua peninggalan masa lalu, Chinatown atau pecinan, aliran sungai Serayu, panorama alam, berbagai kearifan lokal dalam rengkuhan kebudayaan Banyumas, batik Banyumasan, kuliner, cenderamata, dan lain sebagainya. Bagi siapapun yang menyukai wisata kota tua, jangan sungkan datang saja ke Kota Lama Banyumas untuk menikmati berbagai khasanah sejarah dan budaya masa lalu yang masih eksis hingga sekarang. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Terima kasih dan salam menolak hantu.